Ya pemirsa, seperti yang Anda saksikan ini adalah rekaman tadi sebelum sidang dilakukan secara tertutup. Ya kita akan terus juga ini akan melihat hasil dari keputusan karena tadi seperti Kadif Humas Polri mengatakan jika nanti hasil keputusan dari sidang sudah diputuskan maka diperbolehkan media untuk meliput. Ya seperti diketahui juga ini Mabes Polri hari ini menggelar sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo. Sidang kode etik ini untuk menentukan sanksi terhadap Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebelumnya juga Irjen Pol Verdi Sambo sebelum melakukan sidang kode etik hari ini dia sempat mengajukan pengunduran diri. Namun seperti diketahui juga pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI kemarin, Kapolri mengatakan tidak semudah itu dan tetap tidak mempengaruhi proses sidang kode etik. Kita akan terus memantau perkembangan apa hasil dari sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo hari ini.
Ya pemirsa, ini masih kami juga menunggu perkembangan update dari hasil sidang keputusan kode etik Irjen Verdi Sambo yang dilakukan secara tertutup. Dan untuk mengulas siapa sosok dari Verdi Sambo ini, dia adalah mantan Kadipropam Mabespori yang telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan banyak ditunggu-tunggu oleh publik. Sebenarnya apa motif dari pembunuhan Brigadir J? Ya, dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, Kapolri sebelumnya telah mencopot Irjen Pol Verdi Sambo atau menonaktifkan sebagai Kadipropam Polri dan kini menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka setelah tim khusus memeriksa saksi-saksi serta sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di rumah dinasnya saat penembakan terjadi yang menewaskan Brigadir J. Irjen Pol Verdi Sambo disebut sebagai otak pembunuhan atau yang merencanakan pembunuhan ajudannya sendiri dan diancam dengan hukuman mati. Verdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan, 19 Februari 1973. Dia memiliki seorang istri bernama Putri Chandrawati dan dikaruniai 3 anak. Irjen Pol Verdi Sambo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sepanjang karirnya di kepolisian, Verdi Sambo dikenal berpengalaman dalam bidang reserse. Karir Verdi Sambo kemudian naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal setelah menjabat Kadipropam Polri pada tanggal 16 November 2020. Saat itu dia tercatat menjadi Jenderal Bintang 2 termuda karena masih berusia 48 tahun. Karir Irjen Pol Verdi Sambo di Polri melejit sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah. Pada 2012, tahun berselang, Verdi Sambo kembali dimutasi menjadi Kapolres Brebes.
Ya, masih bersama kami dalam sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo yang berlangsung secara tertutup. Dapat kami informasikan dalam menjalankan tugasnya anggota Polri terkait dengan kode etik profesi Polri atau KEPP. Kode etik profesi Polri merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dapat dikatakan kode etik berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan sebagai pengawas hati nurani agar polisi tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan wewenang. Isi dari kode etik profesi Polri mengatur tentang hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawabnya. Kode etik menjadi bentuk antisipasi Polri terhadap berbagai penyimpangan polisi di Indonesia. Ketentuan mengenai kode etik polisi tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini mengatur beberapa hal, diantaranya kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, serta penegakan KEPP seperti sidang terhadap pelanggar kode etik dan sanksi yang dijatuhkan. Larangan bagi polisi salah satu yang diatur dalam kode etik ini adalah larangan bagi anggota Polri. Larangan digolongkan menjadi 4 bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri, yakni etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Setiap anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata, bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, atau melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Sementara itu dalam etika kelembagaan, polisi dilarang untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau juga turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga sesama anggota Polri atau pihak ketiga. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang melakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan pengaduan masyarakat. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang, dan melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bagian etika kelembagaan. Terdapat pula larangan bagi anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan, bawahan, dan sesama anggota Polri. Selain itu, ada juga larangan bagi polisi yang bertugas melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo yang berlangsung secara tertutup. Adapun seperti tadi ditayangkan dari Polri TV itu tidak dikeluarkan audio dikarenakan memang sidang berlangsung secara tertutup. Di mana di sini juga kita akan melihat beberapa rangkaian proses sidang kode etik dari Irjen Pol Verdi Sambo dan kami akan terus memberikan perkembangan dan kita akan coba menghubungi reporter kami yang berada di lokasi bersama Ratu Dianti. Ya, kita akan coba menghubungi Ratu Dianti. Apakah sudah siap? Baik, Ratu Dianti, bagaimana perkembangan proses sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo yang berlangsung secara tertutup di sana? Silakan. Ya, baik, selamat siang Ray dan juga pemirsa. Memang terkait dengan jalannya sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo ini masih berlangsung, sudah hampir 2 jam berlangsung dan memang sidang ini diselenggarakan secara tertutup. Bahkan media pun tidak boleh memasuki ruangan sidang. Hanya saja tadi pada saat Irjen Pol Verdi Sambo memasuki ruangan sidang, beberapa media diperbolehkan untuk masuk begitu. Dan memang kegiatan atau sidang ini diselenggarakan secara tertutup dan tetapi nantinya pada saat putusan sidang rencananya akan dibuka kepada media begitu untuk putusan sidangnya. Dan tentunya kami juga belum tahu pasti kapan putusan sidang ini akan dilaksanakan, apakah hari ini atau akan ada sidang selanjutnya. Kami juga belum mendapatkan informasi terkait hal itu, namun yang bisa saya informasikan saat ini saya berada di depan, tepat berada di depan ruang sidang di mana sedang berlangsungnya sidang kode etik Polri Irjen Pol Verdi Sambo, dan memang di depan ruang sidang sendiri bisa dilihat ini dilakukan penjagaan yang cukup ketat dari Korps Brimob Polri dan dengan persenjataan yang lengkap begitu. Selain di depan ruang sidang dijaga dengan ketat, di depan lobi TNCC juga dijaga dengan ketat. Begitu, Ray. Sementara yang dapat kami sampaikan, tentunya kami akan terus melakukan atau memperbarui perkembangan yang terjadi langsung dari TNCC dari ruang sidang ini. Dianti atas laporannya. Kami akan terus menunggu perkembangan dari proses sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, pemirsa, seperti diketahui juga Irjen Verdi Sambo tadi pagi tetap hadir dan juga menggunakan pakaian dinas harian dengan berpangkat Irjen Pol, dan kami akan terus mengupdate perkembangan terkait dengan proses sidang kode etik Irjen Pol Verdi Sambo ini dan kami akan lanjutkan update-nya di Presisi Siang. Sekian Presisi Update, selamat pagi. Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Klik tvradio.polri.go.id. Get closer with Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram, Facebook, Twitter @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Dalam rangka penguatan komunikasi publik, Polri menghadirkan Polri TV di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, pengetahuan, dan informasi sebagai bentuk literasi digital, agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan situasi. Polri TV juga senantiasa menghadirkan program-program yang inspiratif serta prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Selamat menyaksikan Polri TV di Key Vision, channel 130. Salam presisi.
Datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia, tempat di mana keberagaman tumbuh, melebur dalam kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Tujuh tahun merdeka, semangat perjuangan akan terus menyala. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Polri Presisi selalu hadir untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami akan selalu menjadi sahabat Anda semuanya, karena polisi adalah kita. Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Klik tvradio.polri.go.id. Get closer with Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram, Facebook, Twitter @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Polri Presisi sebagai garda terdepan selalu melindungi seluruh wilayah kepulauan dan menjaga kekayaan perairan Indonesia.
Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Klik tvradio.polri.go.id. Get closer with Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram, Facebook, Twitter @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Satu titik ketika saya berhadapan dengan para peserta, kemudian kita mendengarkan juga amanat pembina upacara, ketika saya mendengarkan Indonesia Raya, itu luar biasa terharunya. Rekam pertumbuhan, ketangguhan, dan kebanggaan masyarakat terhadap keberadaan tanah air Indonesia kadang terganggu oleh sempalan aksi kelompok yang mengusung paham ideologi, teologi, dan gerakan yang dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Ancaman tersebut merupakan aksi kaum teroris dengan tujuan mengundang perhatian, menggunakan kekerasan sebagai bentuk aksi teror untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dalam usaha mencapai tujuan. Proses internalisasi nilai-nilai intoleransi, kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan mereka itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup mereka. Makanya kita perlu kesabaran dan proses internalisasi itu kan perlahan-lahan, seperti kita menumpuk sesuatu di dalam ruang, dalam toples gitu kan, kita masukin terus. Jadi ada upaya internalisasi itu masuk ke dalam bentuk penumpukan nilai-nilai gitu. Ini teorinya kan sangat natural sekali, karena seperti kita juga bicara tentang bagaimana manusia punya keinginan. Namun perlu dicatat, cipta ketakutan yang ekstrim di tengah masyarakat hanyalah rumusan aksi kaum teror yang harus diluruskan dan disadarkan bahwa rumusan paham teror yang mereka lakukan adalah ideologi minor dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kita harus memutuskan mata rantai mereka. Jadi ketika kita menangkap mereka, bukan hanya keluarganya, apa yang di dalam aja yang diopeni atau disentuh, tapi keluarganya yang di luar. Karena apa? Karena mereka ini kan dalam satu komunitas. Ketika kita menangkap si A, si B, istri si A ada di luar, istri si A ini bisa dipengaruhi oleh kelompoknya mereka, supaya dia tetap solid, kuat, utuh, kokoh dalam memegang ideologinya. Ini akan mempersulit kita di dalam. Nah, oleh karena itu, tindakan berikutnya adalah memutuskan mata rantai. Dalam menanggulangi problematika tersebut, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau yang lebih dikenal dengan Densus 88 AT, yang merupakan satuan khusus yang memiliki fokus dalam menangani segala jenis aksi terorisme yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara dan masyarakat Indonesia. Mana kita memutuskan mata rantai, kita mau melakukan deradikalisasi terhadap para teroris dengan pertama kita mengetahui apa yang membuat dia putus asa, kecewa, dan lain-lain.
Paling tidak ada 3 aspek di situ. Aspek psikososial, aspek ideologi, dan aspek prosperity. Nah, 3 aspek inilah yang harus kita dekati. Lalu kemudian kita membuat polarisasi tadi, kita cairkan kembali polarisasi itu supaya mencair. Dia harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita ajak mereka untuk menerima perbedaan. Terletak jauh ratusan kilometer dari ibu kota Jakarta, tim liputan memulai perjalanan dari kota Jakarta menuju daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Memaknai arti Hari Kemerdekaan Indonesia tentu bukan sekedar perayaan tahunan, namun juga sebagai hari sakral mengenang semangat juang para leluhur memperjuangkan kesatuan bangsa menuju kemerdekaan bangsa. Memaknai sebuah hari kemerdekaan itu adalah yang pertama, saya selaku generasi penerus tentunya ini merupakan tonggak awal bagi kami, bagi pemuda, bagi yang masih muda ini meneruskan perjuangan dari sesepuh-sesepuh atau pejuang-pejuang kami yang dulu. Beliau pejuang itu sangat capek sekali mempertahankan dan merebut kemerdekaan ini. Yang kedua adalah makna dari kemerdekaan hari ini, yaitu makna dari kita merdeka dari sebuah ketidakadilan. Kita merdeka dari sebuah perbedaan, agar perbedaan itu menjadi sebuah rahmat bagi kita semua. Terdapat pemandangan menarik saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Keagamaan kawasan Tasikmalaya, yaitu kehadiran para napiter atau ex-narapidana teroris yang dibina oleh Satuan Kerja Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 untuk disadarkan dan kembali menjadi bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gimana persiapannya? Udah siap? Siap. Memang harus siap. Karena ini adalah momen yang sangat besar. Terima kasih. Ada perasaan grogi atau gimana? Untuk grogi pasti ada, karena pertama kali saya jadi komandan upacara. Momentum yang kiranya dulu kita rasakan waktu kita kecil, bahwa perayaan HUT kemerdekaan ini melebihi perayaan Idul Fitri ya, karena dirayakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak mengenal perbedaan apapun. Ketika kita mengatakan bahwa kita warga negara Indonesia, pastinya ketika ada HUT kemerdekaan itu mesti di kampung-kampung meriah. Nah, disinilah adalah kesempatan yang paling bagus untuk menjadikan mereka, ketika mereka sudah menyatakan bahwa kami sudah sumpah setia kepada NKRI, kita kembali lagi. Kami mencabut kesetiaan terhadap pimpinan kami yang bukan menjadi bagian atau melakukan perlawanan terhadap negara kita. Sehingga ketika mereka sudah merasa sadar, nah kita bangun terus kesadaran ini untuk mereka ini punya kontribusi dengan masyarakat dan negara kita. Bendera merah putih. Satu titik ketika saya berhadapan dengan para peserta, kemudian kita mendengarkan juga amanat pembina upacara, ketika saya mendengarkan Indonesia Raya, itu luar biasa terharunya.
Dalam rangka penguatan komunikasi publik, Polri menghadirkan Polri TV di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, pengetahuan, dan informasi sebagai bentuk literasi digital, agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan situasi terkini. Polri TV juga senantiasa menghadirkan program-program yang inspiratif serta prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Selamat menyaksikan Polri TV di Key Vision, channel 130. Salam presisi. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia, tempat di mana keberagaman tumbuh, melebur dalam kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Tujuh tahun merdeka, semangat perjuangan akan terus menyala. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.